Saudaraku yang dirahmati Allah, senang rasanya bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Ta'ala tetapkan kita untuk senantiasa berada di jalannya, yakni jalan yang Allah ridhoi dan rahmati. La ilaha illallah adalah kalimat yang agung, dengan mengucapkannya berarti kita telah berikrar untuk masuk ke dalam Islam dan berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan beribadah hanya kepadanya. Demi tegaknya la ilaha illallah, Allah menciptakan langit, bumi dan alam semesta dan karena la ilaha illallah pulalah, manusia dan jin diciptakan, keutamaan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghususkan banyak keutamaan untuk kalimat ini, yang tidak diberikan untuk kalimat-kalimat yang lain. Adapun keutamaannya adalah 1. La ilaha illallah adalah syarat masuk surga dan Allah Ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkannya dengan penuh keikhlasan, kejujuran dan keyakinan. عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Dari Muadz bin Jabal ia berkata, Nabi Muhammad berkata, siapapun yang akhir ucapannya, ketika menjelang ajal, kalimat la ilaha illallah maka ia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya di bab talqin melalui jalur sahabat Muadz bin Jabal. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Selama ia tidak berbuat syirik, Rasulullah bersabda, قلت يا رسول الله كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال إذ أعملت سيئة فاعمل حسنة فإنها 10 أمثالها. قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات. قال هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا. Katakanlah padaku wahai Rasul, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan, dosa, maka lakukanlah kebaikan karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Nabi, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi Muhammad bersabda, kalimat itu, la ilaha illallah, merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam tahqiq beliau terhadap kalimatul ikhlas. 3. La ilaha illallah bila dilandasi dengan keyakinan serta diamalkan dalam kehidupan, maka ia adalah sumber ketenangan, ketentraman, petunjuk dalam hidup, pembuka pintu keberkahan rezeki di langit dan di bumi dan merupakan sumber utama kebahagiaan di dunia dan akhirat. Makna dan syarat la ilaha illallah. Perlu kami sampaikan bahwasanya tidak setiap orang yang mengucapkannya la ilaha illallah bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Betul bahwa la ilaha illallah adalah kunci untuk membuka pintu segala keutamaan. Namun kita semua mengetahui bahwa setiap kunci itu memiliki gerigi yang membedakannya dengan kunci yang lain. Siapa yang memiliki kunci yang bergerigi sesuai, tepat, tentu ia bisa membuka kunci tersebut, namun apabila membawa kunci tanpa gerigi atau geriginya tidak tepat, pasti ia tidak akan bisa membukanya. Syarat-syarat untuk mendapatkan keutamaan la ilaha illallah dan hakikatnya. 1. Ilmu, mengetahui makna la ilaha illallah dan hakikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والهو يعلم متقلبكم ومثواكم. Ketahuilah, Nabi Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Nabi Muhammad bersabda, من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Barang siapa mati dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 145. Mengikrarkan la ilaha illallah haruslah dilandasi dengan ilmu yakni mengetahui makna konsekuensi kalimat tersebut. Dua kalimat ini memiliki dua rukun yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, nafyu, yaitu meniadakan segala sesembahan, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah itsbat yaitu menetapkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, hendaknya seraya memahami bahwa ia wajib beribadah kepada Allah,
Ikrar la ilaha illallah yang dilandasi ilmu akan mendorong seseorang untuk senantiasa mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala. Berserah diri kepadanya dengan penuh ketundukan dan ketaatan, serta akan selalu berusaha untuk membuang segala bentuk syirik, dosa dan maksiat yang akan merusak ikrarnya. 2. Yakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله أولئك هم مصدقون. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nabi Muhammad bersabda, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, dan bahwa aku utusannya. Tidakkah seorang hamba yang bertemu Allah dengan membawa dua kalimat tersebut tanpa keraguan sedikitpun, lalu dihalangi dari surga? Hadis riwayat Muslim. Kalimat la ilaha illallah yang diterima dengan hati dan diucapkan dengan lisan haruslah diyakini kebenaran makna dan hakikatnya. Keyakinan yang tidak dikotori oleh keraguan-raguan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, meminta hanya kepadanya, tidak berharap kecuali darinya, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan tidak akan goyah dalam keimanan dan keislamannya meskipun diterpa ujian yang berat. 3. Menerima, kalimat la ilaha illallah akan mendatangkan keutamaan bila mana diiringi dengan sikap menerima kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu orang kafir Quraisy enggan walau hanya sekedar mengucapkannya, karena mereka tahu betul bahwa dengan melafalkan kalimat itu mereka harus menerima tuntutan dan kewajibannya. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, banyak orang yang latah mengucapkan la ilaha illallah, namun sikap dan perilakunya seringkali menolak perintah Allah Ta'ala. 4. Tunduk dan patuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَنِبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Syarat ini hampir sama dengan sebelumnya, akan tetapi hakikatnya lebih berat, karena tidak semua orang yang menerima la ilaha illallah dan kewajibannya menundukkan hati dan memasrahkan jiwanya kepada Allah. Bagi mereka yang tunduk dan berserah kepada Allah maka akan senantiasa mendengar dan taat kepadanya, kapan atau dimanapun berada. Maka ciri dan tanda benarnya imam seseorang adalah ketika diajak, diingatkan dinasehati oleh kalam Allah dan Rasul-Nya, ia segera menyambut dengan mengatakan kami dengar dan kami taat. 5. Nabi Muhammad bersabda, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dari relung hati dan jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. Arti ikhlas sebagaimana kita ketahui adalah murni, memurnikan niat dan tujuan baik ketika mengucapkan la ilaha illallah, maupun saat merealisasikan kewajibannya. Bahkan syarat yang telah disebutkan, tidak berarti apa-apa bila dicampur dengan syirik dalam niat maupun pekerjaan. Demikian pula bila sekedar mengaku ikhlas sementara jiwanya dipenuhi dengan keraguan, penolakan dan pembangkangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. 6. Mahabbah atau cinta. Mencintai la ilaha illallah dan segala kewajibannya, mencintai Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin. Adapun bukti cinta tersebut adalah berupa ketaatan dalam beribadah dan tidak adanya perasaan benci, berat hati atau ganjalan di saat mendengar ajakan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. 7. Mengingkari segala macam togut, sesembahan selain Allah. Rasul bersabda, barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari segala apa yang diibadahi selain Allah, maka diharamkan harta dan darahnya, sementara hisapnya diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Mengingkari togut merupakan syarat mutlak bagi sahnya ucapan la ilaha illallah dan pengingkaran itu mencakup hati dan perbuatan. Sehingga ketika seseorang mukmin melihat, mendengar togut,
maka ia akan mengingkarinya dan memusuhinya dalam hati lalu anggota badannya menjauhi dan meninggalkannya. 8. Tidak ada seseorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya secara jujur dari hatinya, maka akan Allah haramkan dirinya dari neraka. Muttafaqun alaihi. Ini adalah syarat terakhir yang sangat menentukan, apakah ia termasuk kelompok yang benar atau dalam mengucapkannya atau termasuk kelompok yang pura-pura. Bila salah satu dari kriteria di atas tidak ada atau gugur, maka ucapan la ilaha illallah tersebut tidak ada manfaatnya. Perlu diingat bahwa syarat-syarat di atas ibarat gerigi kunci. Selamanya kita tidak akan bisa melepaskan kunci tanpa ada geriginya atau kunci dengan gerigi yang tidak sempurna.